في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Wahab Al-Jumahi adalah seorang sahabat muslim yang telah banyak mendedikasikan hidupnya untuk menciarkan agama Islam di tanah Hijaz. Awalnya, sebelum memeluk Islam, beliau sangat anti terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Tidak jarang, masyarakat muslim Mekah dicemooh, diolok-olok hingga diuji secara fisik oleh Umar dan komplotannya. Selain itu, beliau dikenal sebagai tokoh di balik meletusnya Perang Badar. Saat kemenangan Perang Badar sudah berada di depan mata umat Islam, pasukan Quraisy yang sudah tidak berdaya lagi mencoba untuk melarikan diri. Satu di antaranya yang lolos adalah Umar bin Wahab, namun tidak dengan putranya Wahab bin Umar. Ia ditangkap oleh Rifai bin Rafi dari Bani Zurai dan dijadikan tawanan perang. Dikisahkan dalam Tarikh Ibnu Hasim, suatu hari pasca kekalahan di Perang Badar, Umar berkunjung ke Hijr. Beliau bertemu dengan salah seorang pentolan Quraisy yang juga membenci dakwah Rasulullah, yakni Sofyan bin Umayyah. Keduanya bercengkrama membahas soal korban wafat dan juga prajurit Quraisy yang berakhir sebagai tawanan. Sofyan berucap, "Demi Allah, tidak ada kebaikan dalam hidup setelah kematian mereka." Umar menyahut, "Demi Allah, Anda benar. Jika saja aku tidak memiliki utang yang harus aku bayar dan kekhawatiran akan kemiskinan yang akan menimpa keluargaku sepeninggalanku, tentu aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya. Sesungguhnya aku punya alasan untuk itu, mereka telah menawan putraku." Sofwan pun kemudian mengajukan tawaran, "Aku akan melunasi hutangmu dan menanggung seluruh kebutuhan hidup keluargamu. Tidak ada yang menghalangi dan melemahkanku untuk membiayai mereka." Umar menyepakati tawaran tersebut dan ia meminta agar pertemuan di antara keduanya tidak diumbar ke publik, agar tidak ada yang tahu soal rencana busuk mereka berdua. "Sembunyikanlah urusanku dan urusanmu ini," pinta Umar. "Baik, aku akan lakukan," timpa Sofwan. Umar mulai mengasah dan melumuri pedangnya dengan racun. Kemudian ia memacu kudanya menuju Madinah. Saat itu Rasulullah bersama Umar bin Khattab dan beberapa sahabat tengah singgah di sebuah masjid. Mereka sedang berbicara soal Perang Badar dan bagaimana heroiknya kemenangan muslimin. Tiba-tiba Umar melihat seseorang menenteng sebilah pedang hampir mendekati pintu utama masjid. Umar mengetahui sosok yang satu ini. Dia adalah Umar, gembong Quraisy yang acap kali menyusahkan umat Islam. Umar segera melaporkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Umar si musuh Allah telah datang dan membawa sebilah pedang. Biarkan ia masuk untuk menemuiku," ucap Rasulullah. Umar pun segera melakukan perintah beliau. Sebagian orang juga mengetahui seluk-beluk Umar. Umar bin Khattab begitu ketat menjaga setiap gerak-geriknya. Saking khawatirnya, Umar meletakkan sarung pedangnya di leher Umar sambil membawanya masuk. Kemudian Rasulullah berkata, "Lepaskan dia, wahai Umar." Umar pun segera menuruti perintah Rasulullah
sambil tetap berjaga-jaga. Anikmu sahabat, salam Umar mengawali perbincangan. Ini adalah ucapan salam khas masyarakat jahiliyah. Rasulullah berkata, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih mulia dari itu, yaitu ucapan salam para ahli surga. Apa tujuanmu datang kemari wahai Umar? Umar menjawab, aku datang untuk putraku yang ditawan. Perlakukanlah dia dengan baik. Rasulullah merespon, lalu untuk apa sebilah pedang yang kamu bawa itu? Umar berkata, semoga Allah menghinakan pedang ini. Apa ada hal lain yang Anda inginkan dari kami? Rasulullah bertanya lagi, jujurlah apa yang membuatmu datang kemari. Tidak ada apa-apa, hanya itu yang aku inginkan, sangkal Umar. Lalu Rasulullah membongkar rahasia Umar yang telah disembunyikan rapat-rapat. Kamu duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr. Kalian berdua membicarakan korban perang Badar dari suku Quraisy. Lalu kamu berkata, jika bukan karena utangmu dan keluargamu, tentu aku telah pergi untuk membunuh Muhammad. Kemudian Sofwan bersedia menanggung seluruh utangmu dan keluargamu, asal kamu bisa membunuhku. Sesungguhnya Allah menjadi penghalang antara dirimu dengan tujuanmu itu. Mendengar penjelasan Rasulullah, Umar kaget. Padahal Umar yakin bahwa tidak ada yang mengetahui rencana itu kecuali Sofwan. Berawal dari peristiwa itu, Umar semakin yakin keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan agama Islam kepada saudara kalian ini. Bacakanlah Al-Quran dan lepaskanlah tawanannya. Para sahabat segera melaksanakan perintah Rasulullah. Mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Bagaimana tidak, seorang pilar utama musyrik Quraisy kini telah bergabung menjadi bagian dari mereka. Kemudian Umar bercerita kepada Nabi, sesungguhnya dahulu aku adalah orang yang paling rajin untuk mematikan cahaya agama Allah, sangat keras terhadap mereka yang menyembah Allah. Maka aku ingin menebus kesalahanku dengan berdakwah di Mekah. Semoga saja orang-orang Mekah mau menerima agama Islam. Rasulullah mengizinkan Umar untuk berdakwah di Mekah. Salah satu riwayat dalam kitab Tarikh Tabari mengisahkan bahwa dakwah Umar berbuah manis. Banyak masyarakat Mekah yang tertarik dengan Islam kemudian bersyahadat. Sementara Sofwan berjanji tidak akan berbicara lagi dengan Umar setelah mengetahui Umar telah berikrar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umair bin Wahab adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Mekah. Di masa jahiliyah, sebelum masuk Islam, Umair bin Wahab dijuluki sebagai setan Quraisy karena ia sangat benci Islam dan selalu membuat makar untuk menghancurkan umat Islam di Mekah. Tetapi setelah masuk Islam, beliau menjadi pendakwah dan berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat untuk menyebarkan syiar Islam. Di masa jahiliyah, ia dikenal sebagai setan Quraisy
Allah tidak menutup hatinya untuk memeluk Islam. Kisah keislamannya bermula setelah peperangan Badar. Sewaktu di Hijri Ismail, ia dan Sofyan bin Umayyah merencanakan rencana jahat untuk membunuh Rasulullah. Maka disepakati mereka berdua, Umair bin Wahab langsung menuju ke Madinah untuk pura-pura masuk Islam dengan membawa pedang yang beracun. Saat tiba di Madinah, itulah Rasulullah mampu menebak dengan benar apa maksud dan tujuan dari Umair bin Wahab. Maka pada saat itu tiada seorang pun yang tahu bahwa Umair ini dan Sofyan merencanakan rencana jahat. Tapi Rasulullah mengetahuinya dari wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Saat itulah Umair bin Wahab masuk Islam melihat mukjizat Rasulullah itu, dan setelah masuk Islam Umair banyak belajar agama Islam, dan Umair meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke Mekah dan mendakwakan agama Islam di sana. Dari tangan Umair bin Wahab banyak orang-orang Mekah yang masuk Islam. Rahimakumullah, Umair bin Wahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.